Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak kelas 3 semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan dan memberikan tutorial dalam menghafal surat At-Thariq. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menghafal Al-Quran, yaitu syarat menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin hadiah ataupun ingin sesuatu yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga wudhu. Sebelum kita ingin membaca atau menghafal Al-Quran, diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudhu. Selanjutnya yang ketiga adalah menghadap kiblat. Setelah selesai berwudhu, dilanjut dengan memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat, kemudian duduk dengan posisi menghadap kiblat. Berikutnya yang keempat adalah konsisten murojaah. Konsisten murojaah adalah terus-menerus mengulang hafalan. Waktu yang baik untuk mengulang hafalan adalah di siang hari dan di malam hari. Sedangkan waktu yang baik untuk menghafal adalah di pagi hari. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan satu mushaf. Sementara ini kalian bisa menggunakan Quran atau juz amma yang Bapak sarankan agar tidak gonta-ganti. Kemudian setelah syarat tersebut telah dilakukan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang metode menghafal Al-Quran di lingkungan SD IT Al-Amanah. Metode yang kita gunakan di kelas 3 sekarang sama seperti metode yang kita gunakan pada saat kelas 2, yaitu metode tasalsuli. Metode tasalsuli adalah membaca satu ayat pertama, kemudian diulang-ulang sampai hafal dan lancar. Setelah hafal ayat pertama, maka dilanjutkan menghafal ayat kedua sampai hafal dan lancar. Setelah ayat kedua sudah hafal dan lancar, langkah selanjutnya adalah membaca ulang dari ayat pertama sampai ayat kedua dan diulang-ulang kembali sampai benar-benar hafal dan lancar. Setelah dua ayat tersebut sudah hafal dan lancar, maka dilanjutkan ke ayat berikutnya sampai batas hafalan yang telah ditentukan. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Perlu diingat kembali, ketika kita ingin membaca Al-Quran atau kita ingin menghafal Al-Quran, dan juga ketika kita ingin setor hafalan, biasakan terlebih dahulu membaca ta'awuz dan basmalah. Karena seringkali Bapak mendengar anak-anak ketika memulai setoran hanya membaca basmalah, tetapi tidak diawali dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. Ya baik anak-anak, sebelum kita mulai menghafal keseluruhan surat At-Thariq, terlebih dahulu kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Baik, kita mulai dari membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq.
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah membaca bersama surat At-Tariq dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian kita lanjutkan dengan menghafal surat At-Tariq dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ya, dari ayat ke-1 sampai ayat ke-17 dengan metode tasalsuli. Ya, baik, kita mulai. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan contoh dari ayat pertama sampai ayat kelima. Ya, kemudian kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing yang sudah Bapak contohkan. Baik, kita mulai. Ayat pertama kita ulang sampai 3 kali. Jika kita sudah merasa hafal, kemudian kita lanjut untuk menghafal ayat kedua. Sama seperti ayat pertama, kita ulang 3 kali, ya. Baik, Bapak contohkan. Was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i wat-tariq. Jika kalian sudah hafal dengan 3 kali pengulangan, maka boleh dilanjut untuk menghafal ayat kedua. Ya, baik, Bapak anggap sudah hafal ya. Kita lanjut menghafal ayat kedua. Wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Ya, jika sudah 3 kali pengulangan, sekarang kita gabung ayat pertama dan ayat kedua. Kita ulangi lagi sampai 3 kali. Namun Bapak berikan contoh dengan diulang 1 kali ya, atau 1 kali pengulangan. Dengarkan baik-baik dan simak baik-baik. Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Ya, jika sudah hafal ayat 1 dan ayat kedua, kemudian kita lanjut menghafal ayat ketiga dengan cara yang sama, dengan cara 3 kali diulang, ya, atau 3 kali pengulangan. An-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib, an-najmu tsaqib. Sekarang kita ulang lagi dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Bapak berikan contoh 1 kali pengulangan. Was-samaa'i wat-tariq,
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Jika sudah hafal ayat 1 sampai ayat ketiga, kita lanjut menghafal ayat keempat dengan cara yang sama ya Naya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Jika ayat 4 sudah hafal, kita hafalkan ayat kelima. Perhatikan baik-baik. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya, alhamdulillah Bapak sudah mencontohkan dari ayat pertama sampai ayat kelima. Jika sudah diulang 3 kali, sekarang kita ulang lagi dari ayat pertama sampai ayat kelima. Boleh 3 kali pengulangan, boleh 5 kali diulang. Jika 5 kali diulang kalian belum benar-benar hafal dan lancar, ya, boleh terus diulang-ulang sampai benar-benar hafal dan lancar. Bapak berikan contoh 1 kali pengulangan ya Naya. Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa. Shadaqallahul azim. Ya baik anak-anak, ayat ke-6 sampai ayat terakhir, ayat ke-17 kalian boleh praktekkan ya di rumah masing-masing yang sudah Bapak contohkan. Alhamdulillah pembahasan materi ini kali ini sudah selesai. Bapak berharap anak-anak bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Tetap semangat meskipun kita belajar dengan cara yang berbeda, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran daring. Namun hal itu jangan dijadikan suatu halangan untuk kita terus belajar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.